Teman-teman bayangkan situasi ini. Ketinggalan kereta saat mau ke kampus atau ngantor. Motor atau mobil kita bannya kempes di tengah jalan. Smartphone baru beli 2 hari jatuh, terus kacanya retak. Pacar salah sebut nama kita jadi nama mantan. Calon gubernur jagoan kita kalah di pilkada. Rumah kebanjiran, dimarahi mertua karena masakan gak enak, kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut, anak kita kawin lari dengan pasangan yang berbeda agama. Bayangkan situasi itu terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Itu adalah situasi-situasi yang tidak mengenakan ya, teman-teman ya. Dan itu yang bisa membuat kita emosi. No, salah besar, teman-teman. Situasi tersebut, masalah tersebut, teman-teman, atau masalah yang datang dalam hidup kita adalah netral. Sekali lagi teman-teman, Stoicism mengajarkan ilmu unik lagi teman-teman, gimana caranya kita bisa hidup tenang dan bahagia, yaitu dengan cara menyadari bahwa segala masalah yang datang pada hidup kita, teman-teman, dalam hidup kita, itu adalah netral. Jadi artinya adalah teman-teman, masalah itu sebenarnya masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan masalah sebenarnya, tapi masalah yang sebenarnya adalah gimana cara persepsi kita terhadap masalah itu, attitude kita terhadap masalah itu, reaksi kita terhadap masalah itu. Itulah yang bisa membuat sebuah masalah menjadi masalah atau tidak masalah. Nah, jadi contohnya teman-teman, kalau misalkan kita reaksinya salah, ya kan, dengan kejadian-kejadian seperti tadi, ya biasanya kebanyakan dari kita reaksinya akan seperti ini, teman-teman. Misalkan kita pakai contoh kasus yang pacar salah sebut nama mantan ya. Reaksi kita seperti apa, teman-teman? Persepsi kita seperti apa? Bajingan, pacar gue belum move on dari si itu, ya kan, si cowok, ya kan, si cewek itu. Selama ini jadi dia selingkuh sama mantannya. Terus sungguh cowok brengsek nih, nggak menghargai gue, ya kan, teman-teman. Nah, itu persepsi yang ada di kepala kita, teman-teman. Dan persepsi seperti itulah yang bisa membuat masalah itu menjadi sebuah masalah dan membuat kita emosi, teman-teman. Nah, coba kita ganti, teman-teman. Kalau misalnya persepsi kita tuh beda, teman-teman. Salah sebut nama, terus kita persepsinya seperti ini. Semua manusia wajar lah salah sebut, apalagi dia lama pacaran sama mantannya. Mungkin dia memang belum move on. Untuk tahu pasti, saya perlu berbicara secara baik-baik dengannya. Ini adalah ujian bagi saya. Apakah saya bisa memaafkan dan menerima dia? Tidak ada manusia yang sempurna termasuk saya. Nah, itu teman-teman. Misalkan contoh lagi kayak kehilangan pekerjaan. Kalau misalnya kita kehilangan pekerjaan, daripada kita stres, ya kan, persepsinya kita, aduh, karena apa lagi ini? Terus kita bisa bilang, hidup gue selalu sial, ya kan, kerjaan gue nggak bisa bertahan, ini kiamat, habis hidup gue. Nah, daripada persepsi kita seperti itu yang membuat masalah itu menjadi emosi di kepala kita, oke, kita coba ganti persepsi kita, teman-teman, yaitu dengan cara, ini kesempatan buat mengubah karir ke bidang yang saya mau. Lumayan dapat pesangon, bisa nyoba bisnis online. Ini ujian bagi kesabaran dan keuletan saya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, masalah yang terjadi dalam hidup kita itu netral, tapi yang membuat hal itu menjadi masalah dan emosi adalah pikiran kita, teman-teman, ya. Dulu gue juga pribadi, teman-teman, gue pribadi mikirnya dulu seperti ini ya, teman-teman, ya. Kenapa sih bisa ada emosi? Jadi ada namanya emosi, ada namanya nalar, emosi versus nalar gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita berhasil mengutamakan nalar, kita tidak emosi, ya kan? Terus kalau misalkan kita tidak menggunakan nalar kita, terus kita mengutamakan emosi, itu yang bisa membuat kita menjadi masalah. Jadi ada dua hal nih, nalar dan emosi. Ternyata teman-teman, di filosofi teras tidak seperti itu. Filosofi teras mengajarkan kita bahwa emosi itu bisa terbentuk karena nalar yang tidak masuk akal atau nalar yang keliru, teman-teman. Sekali lagi, emosi bisa terjadi karena nalar kita yang keliru. Jadi nggak ada yang namanya emosi versus nalar. Yang ada adalah nalar kita seperti apa. Kalau nalar kita betul, tidak keliru, tidak akan ada yang namanya emosi. Tapi kalau misalnya nalar kita keliru, persepsi kita keliru, itu yang membuat masalah menjadi emosi dalam hidup kita, teman-teman. Ya. Nah, cuman gimana caranya supaya kita tuh bisa mengontrol emosi kita dan kita bisa menggunakan nalar kita lebih lagi, teman-teman. Nah, ini dibahas, teman-teman, ya. Jadi emang sangatlah normal kita itu manusia pada saat ada masalah, kita tuh otomatis langsung emosi. Itu namanya interpretasi otomatis kalau misalkan di buku filosofi teras. Jadi ada interpretasi otomatis, ada interpretasi rasional. Interpretasi otomatis adalah pada saat kita ketemu masalah, kita langsung emosi, teman-teman.
ya. Kita tidak meluangkan sedikit waktu untuk berpikir dan kita langsung mengambil tindakan, yaitu kita langsung emosi, teman-teman. Misalkan ya kan, kita lagi misalkan tiba-tiba kena macet, teman-teman. Nah, terus kita tiba-tiba langsung kesel sendiri. Aduh, ya kan, gue telat nih ya kan, gue apalah kayak gitu, kita langsung emosi sendiri. Itu namanya interpretasi otomatis. Jadi kita tidak meluangkan waktu kita sedikit aja buat berpikir, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan ada namanya interpretasi rasional, teman-teman, nah itu tuh kita meluangkan sedikit waktu untuk berpikir. Jadi bedanya cuma di situ, meluangkan waktu atau tidak, ya. Jadi kalau misalkan kita meluangkan waktu untuk berpikir, ya kan, oke, kena macet nih, ya kan. Akhirnya kita mikir, wah ini kesempatan nih buat gua untuk bisa belajar dari ebook, bisa baca buku, bisa nonton YouTube, dan misalkan telepon atau chat teman-teman gua. Kayak gitu, teman-teman. Jadi itu bedanya interpretasi otomatis dan rasional, teman-teman. Nah, jadi intinya kita itu bisa hilangkan segala emosi kalau kita mau meluangkan sedikit waktu untuk berpikir. Dan ini, teman-teman, ada rumusnya untuk kita tuh bisa tidak emosi dan kita bisa mengontrol persepsi kita terhadap masalah. Namanya adalah STAR. Kalau misalnya dari buku filosofi teras, teman-teman. STAR ini adalah singkatan dari, pertama S-nya adalah stop. Jadi pada saat kita ketemu masalah, kita harus lakukan STAR. Stop, think and assess, and then baru respon, teman-teman. Ya, STAR, stop, think and assess, baru respon, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pada saat ada masalah, pertama S dulu, stop. Ya, jangan langsung kita mengeluarkan emosi negatif, teman-teman. Nah, pada saat kita stop, kita think dan assess. Apakah gue kalau misalnya bersikap emosi seperti ini worth it ya? Gue buang-buang energi, gue bikin hati gue malah nggak enak karena emosi. Terus setelah think dan assess, baru kita respon. Oke deh, ya kan, nggak apa-apa. Nanti juga lewat kok ini masalah. Nah itu, teman-teman, itu yang dinamakan dengan STAR. Nah, kita pakai contoh kasus ya, teman-teman ya, kayak tadi yang kemacetan. Kalau misalnya orang nggak pakai STAR, kena macet, mereka langsung emosi. Gila, langsung cepet. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai STAR, teman-teman, kita stop dulu, kena macet kita stop dulu, terus think and assess. Ya udah, macet adalah hal yang di luar kendali gua nggak bisa berubah, mobil gua nggak bisa terbang, gua nggak bisa apa-apa. Yang penting ini waktu gue bisa nih pakai buat belajar hal baru, gue bisa baca buku, gue bisa chat, gue bisa teleponan. Nah, kayak gitu. Jadi kita terima, think and assess, baru direspon kayak tadi, ya. Nah, jadi itu bedanya, teman-teman, orang yang pakai STAR atau tidak. Ya, jadi intinya teman-teman bisa banget pakai cara ini kalau misalnya teman-teman lagi ada masalah. Sekali lagi, masalah itu netral, nggak ada yang namanya masalah, teman-teman. Masalah itu netral. Yang bikin itu menjadi masalah adalah pikiran kita, ya. Dan ini gue pengen kutip satu quotes dari Epictetus. Dia berkata seperti ini, jagalah senantiasa persepsimu karena ia bukan hal yang sepele, tetapi merupakan kehormatan, kepercayaan, ketekunan, kedamaian, kebebasan dari kesakitan dan ketakutan. Dengan kata lain, persepsimu adalah kemerdekaanmu. Jadi jaga, teman-teman, persepsi kita. Dan Marcus Aurelius juga pernah berkata seperti ini, teman-teman. Ini untuk menguatkan pesannya tentang cara mengatasi emosi negatif. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang memengaruhimu layaknya sebuah boneka. Itu kata Marcus Aurelius, teman-teman. Dan sebenarnya banyak dari kita, teman-teman, itu sering sekali membesar-besarkan masalah, ya, atau sama dengan lebay, teman-teman. Kita membuat masalah itu besar, padahal itu adalah masalah yang sepele, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, di buku filosofi teras ada chapternya yang membahas tentang gimana caranya kita bisa melawan lebay alias membesar-besarkan masalah. Oke, ada 3 cara, teman-teman, gue akan bahas secara singkat, ya. Cara pertama adalah pada saat kita ada masalah, let's say misalkan kita diputusin sama pacar atau kita diselingkuhin, ya kan, terus kita membesar-besarkan masalah, teman-teman. Nah, kita ingat 3 poin ini, ya. Poin pertama, teman-teman, tidak ada yang baru di dunia ini. Jadi dengan cara kita menyadari bahwa tidak ada yang baru di dunia ini, ya, kita tuh tidak lebay, ya kan? Karena diselingkuhin atau diputusin kayak gitu, semua orang pasti pernah ada yang mengalami, teman-teman. Makanya disebut tidak ada yang baru di dunia ini. Jadi masalah yang pernah kita alami pasti ada orang juga kok, teman-teman, yang pernah mengalami. Ya, dengan menyadari itu, teman-teman, kita bisa lepas dari melebay-lebaykan masalah. Terus cara kedua adalah perspektif dari atas. Jadi kita bayangkan, teman-teman, kalau misalnya kita merasa masalah kita tuh paling besar, kita adalah manusia yang paling menderita sedunia, teman-teman. No, ya, kita akan pakai cara yang kedua, yaitu perspektif dari atas. Oke, misalkan kita numpang dengan drone yang besar, ya kan, terus kita lama-kelamaan kita melihat
masalah kita dari ke atas, ya kan, makin lama makin atas, ya kan. Terus dari situ kita nggak cuma bisa melihat masalah kita doang, kita bisa melihat masalah-masalah tetangga kita di perumahan, ya kan. Ada yang baru kehilangan orang yang disayang, ada yang bunuh diri, ada yang kecelakaan, ya kan. Terus ada yang dan yang lain. Terus kita naik lagi, teman-teman, ya, lihat perspektif dari atas. Wah, ternyata bukan cuma seperumahan, banyak satu negara ini, teman-teman, ada yang korupsi, ada pembunuhan, ada pelecehan, ya kan. Nah, terus sekarang kita bandingin, teman-teman. Setelah kita dari atas, kita bandingin dengan masalah kita. Apakah kita adalah orang yang paling menderita? Enggak, ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, kita bisa mengurangi lebay itu dengan perspektif dari atas. Kalau misalnya kita lihat perspektif dari atas, entah mengapa pasti kita akan merasa, oh, masalah gue nggak sebesar itu kok, ya kan, ada yang lebih besar dari masalahnya dari gue, kayak gitu. Nah, cara ketiga, teman-teman, yang kita harus ingat adalah kita sadar bahwa semua pasti akan terlupakan, teman-teman. Jadi kayak misalkan kita lagi presentasi di sekolah, terus kita ternyata ngomongnya belepotan, kita sampai diketawain, ya kan. Faktanya 30 menit kemudian atau bahkan 5 menit kemudian deh, teman-teman kita tuh pasti lupa, ya kan, teman-teman. Jadi semua itu pasti akan terlupakan, berapapun jangka waktunya pasti akan terlupakan, teman-teman. Ya, jadi tidak perlu lagi kita membesar-besarkan masalah, teman-teman. 3 poin itu teman-teman bisa ingat kembali. Nah, itu dia, teman-teman, itu pelajaran yang bisa kita dapat dari bab kelima. Dan sebagai pesannya terakhir, teman-teman, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, ada quotes dari Marcus Aurelius, teman-teman, berkata seperti ini. Pikiran yang tidak diganggu oleh emosi berkecamuk adalah sebuah benteng. Tempat berlindung terkokoh bagi manusia untuk berteduh dan berlindung. Dan ada satu lagi, teman-teman, ingat, you have power over your mind, not outside even, teman-teman. Kita tidak bisa mengontrol kegiatan-kegiatan luar atau masa-masa yang ada di luar, teman-teman. Tapi you have the power over your mind. Kita memiliki kendali atas pikiran kita sendiri, teman-teman. Dan itu yang harus kita sadari. Dan kalau kita menyadari itu, teman-teman, kita memiliki kekuatan yang sangatlah kuat. Itu menurut Marcus Aurelius. Thank you banget, teman-teman. Like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa, teman-teman, di video selanjutnya.